Dalam rangka menyambut peringatan Hari Jadi Bayangkara ke-77 pada tanggal 1 Juli 2023, Korlantas Polri mengadakan lomba safety driving dan riding bagi anggota satuan lalu lintas di seluruh Polda yang berada di Indonesia. Acara ini langsung dibuka oleh Kepala Korlantas Polri, Irjen Firman Santiabudi. Sebanyak ratusan peserta dari berbagai polda di seluruh Indonesia mengikuti lomba safety driving dan riding yang digelar Korps Lalu Lintas Polri di lapangan Indonesia Safety Driving Center, Pusat Pendidikan Lalu Lintas di Jalan Bayangkara, Pakujaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Para peserta ini adalah anggota Satuan Lalu Lintas Polri yang sebelumnya telah lolos mengikuti lomba yang diadakan di polda masing-masing. Lomba ini adalah rangkaian acara peringatan untuk menyambut Hari Jadi Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2023 nanti. Irjen Firman Santiabudi selaku Korps Lalu Lintas Polri secara langsung membuka acara lomba yang bertema Safety Driving dan Safety Riding Police Contest. Salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 pada tanggal 1 Juli nanti. Ada banyak kegiatan tentunya yang mungkin rekan-rekan juga beberapa sudah mengikuti. Salah satunya adalah untuk kontes yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, dengan melibatkan para pemenang dari masing-masing polda, baik berkendaraan roda 2 maupun roda 4. Hari ini mereka akan mengikuti lagi satu tahapan untuk sampai di tingkat pusat. Ini bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana mengemudikan sebuah kendaraan, tapi kita harapkan terampil, terpenuhi, sehat tentunya harus, tapi beretika berlalu lintas itu yang paling penting. Jadi keterampilan ini merupakan bagian dari salah satu syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh satu unit satuan kerja kita, yaitu Satwal atau Denwal PJR. Tapi secara umum, ya, kita tentunya berharap mengemudi dengan terampil seperti ini, kita harapkan bisa dimiliki oleh setiap individu anggota kepolisian seluruhnya. Diharapkan dengan adanya lomba tersebut dapat menambah skill dan keterampilan bagi para anggota Satlantas Polri, khususnya unit Satuan Pengawalan dan Detasemen Pengawalan dalam melayani masyarakat ke depannya. Muhammad Tegar Alfiansyah, Garuda TV melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan meringkus 9 tersangka tindak pidana perdagangan orang terhadap calon pekerja migran Indonesia yang dijanjikan akan dipekerjakan di Malaysia. Salah seorang tersangka merupakan pejabat di kantor imigrasi kelas 1 Makassar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menangkap 9 orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap calon pekerja migran Indonesia, di mana para korban dijanjikan akan diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan dokumen palsu. Para pelaku seperti dijelaskan Kapolda Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Setio Budi Mumpuni Harso, menjanjikan kepada para korban yang berjumlah 94 orang dipekerjakan sebagai buruh kelapa sawit dengan gaji yang sangat memuaskan, serta memanipulasi data paspor dengan alasan akan mengunjungi keluarga. Kasus tersebut terungkap dari 6 laporan polisi yang diterima lewat operasi Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang dari 5 Juni hingga 15 Juni 2023. Dari ke-6 orang pelaku yang ditangkap, 1 orang berinisial YSF merupakan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. Ia berperan membantu penerbitan paspor yang tidak sesuai. Melakukan tindakan yang di luar prosedur, ya, mudah-mudahan dapat kita ungkap sehingga mengurangi risiko dari pekerja-pekerja Indonesia yang berluar negeri yang menjadi korban ilegalitas kasus ini. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 82 paspor, 7 unit ponsel, KTP para korban, buku tabungan, dan uang tunai senilai 5 juta rupiah. Uang di dalam rekening sekitar 362 juta rupiah yang akan segera diblokir dan tiket pesawat. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, serta sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Mereka terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda 120 hingga 600 juta rupiah.